مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki duduk bersimpuh di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan ibadah sunnah lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabat yang setia, serta pada pengikutnya yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita semua dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan salat tarawih dan witir ini dimulai, perkenankan kami mewakili DKM Masjid Al-Ikhlas ingin menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam tarawih pada malam hari ini Bapak Ustadz Abdul Basit. Maklumat yang kedua, penceramah tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Handes Ahmad Satiri dengan tema 4 manusia yang dijauhkan dari api neraka. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan. Saldo tanggal 3 Maret 2025 berjumlah Rp5.339.000. Pemasukan tanggal 4 Maret 2025 sebesar Rp1.493.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp6.332.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama. Bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila bapak-bapak, ibu-ibu jamaah berkenan ingin menginfak sebagian hartanya, dipersilakan bisa menghubungi Bapak Adam Musmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Kemudian kami menghimbau pada para jamaah sekalian yang membawa putra-putrinya, mohon agar mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah pada malam hari ini. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Satiri, kami persilakan. Izin Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah Qiyamul Lail Masjid Al-Ikhlas dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 5 hari sudah kita berpuasa dan malam ini malam yang ke-6 kita bertarawih. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cahayanya. Judul malam ini adalah 4 manusia yang dijauhkan oleh Allah
api neraka. Ini posisinya Mudah-mudahan yang ini apa ini? yang sholat malam Ini apa ini? dijauhkan oleh Allah api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu kitab Sahih Bukhari di jilid 1, Nabi bersabda, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, hurrima 'alan nari kullun hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hadis Bukhari. Dijauhi oleh Allah api neraka tiap-tiap manusia yang hayinin, tawadu, rendah hati, lainin, lemah lembut, sahlin, suka bikin mudah, qaribin, orang yang dekat kepada siapapun. Maka hadis ini menunjukkan 4 orang saja. Yang pertama, hayyinun, sama dengan tawadu, orang yang rendah hati. Lawannya adalah sombong. Orang ini tidak sombong, tidak angkuh, tidak pernah bikin gaduh, tidak bikin rusuh. Orang ini tenang sekali. Di mana dia kumpul, orang lain senang. Kenapa? Nggak pernah menunjukkan dirinya tuh hebat. Tidak pernah menonjolkan kekayaan, kepintaran, enggak. Biasa saja. Maka disebut tawadu. Apa artinya Pak? Rendah hati. Tapi tawadu versi perempuan lain lagi Pak. Tawadu itu artinya tahu warna duit. Nah, itu kalau perempuan. Kalau laki itu rendah hati. Makanya kita jangan sombong. Sebagus apapun sholat kita, sekhusuk apapun puasa kita, kalau sombong nggak masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun kecil sekali. Gak boleh Pak. Malah kalau bisa kita jangan tunjukin kekayaan kita. Udah diam aja, biasa aja. Jadi jangan kayak pengacara itu tuh. Siapa tuh? Firdaus. Punya gunung di Parung. Saya punya gunung Sari, diam-diam aja saya. Di Senen. Udahlah kita nggak usah sombong lah. Akhirnya kan pengacara satu makin sombong, yang ini makin sombong. Dua-duanya nggak bener dan nggak ada manfaatnya. Tapi gara-gara begini jadi laris juga dia. Jadi di TikTok laku dia, banyak followernya. Kenapa? Karena lucunya gitu. Udahlah kita jangan sombong. Orang sombong musnah. Fir'aun sombong tenggelam. Qarun sombong ketiban internet. Namrud sombong kena nyamuk mati. Abraha sombong kena batu dari sijil dari api neraka. Abu Lahab sombong sakit kulit sampai mati. Abu Jahal sombong dipenggal kepalanya oleh anak kecil, anak remaja. Janganlah sombong kita. Itu di zaman dahulu. Bagaimana zaman-zaman di abad 19 ada Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk sombong, matinya susah, sekaratnya lama, penuh dengan gatal sekujur tubuhnya. Bahkan jasadnya ketika dikubur nggak diterima bumi, mental. Dan sampai sekarang jasadnya ditindih dengan batu marmer seberat 40 ton, bayangin. Takut kenapa? Takut terbang jasadnya. Kenapa? Bumi nggak mau nerima orang sombong. Jadi maka kita jangan sombong. Ada saya punya tetangga RT baru dilantik kemarin Pak, sombong banget, megang HP 2. Ya udah biasa-biasa aja lah. RT Pak baru dilantik nih kemarin, belum lama. Waduh sombong. Tat dilantik nih Tat, ya Allah, HP-nya 2. Kan kalau yang HP 2 begini orang begini. Orang HP kan 1 nih 2 pegang, coba. Itulah orang. Udah biasa aja lah. Kalau kita ini orang hebat, kalau bisa diem aja, aman malah. Kalau orang Betawi bilang ngagul, jangan ngagul lah, udah biasa aja. Kita punya mobil 5, udah biasa aja, nggak usah nunjukin mobil saya, jangan. Malah ntar dibegal kalau ketahuan gitu, udah biasa aja. 1, tawadu, rendah hati.
neraka nggak bisa nyentuh dia. Yang kedua, lainun, lemah lembut, tutur katanya, gestur tubuhnya, jalannya nggak ada kasar, nggak ada gerasa gerusu, nggak ada. Orang lihat dia tuh senang sekali. Rasulullah saja ditegur oleh Allah ketika sedang ngobrol dengan pembesar Arab. Datang orang buta namanya Ummu Jamil. Nabi cuek, Nabi bermuka masam karena orang buta ini. Ditegur di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam Rasulullah ketika datang orang buta, Ummu Jamil. Ditegur. Maka turunlah ayat surat Ali Imran ayat 159. Bagaimana bunyinya? Fabima rahmatin minallah linta lahum. Maka dengan rahmat Allah, hai Muhammad, kamu harusnya berlaku lemah lembut kepada siapapun. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Jikalau kamu keras, kasar, arogan, orang di sekitarmu pasti lari. Dokter kasar, pasiennya kabur. Betul Pak? Pengacara kasar, kliennya kabur. Habib kasar, muridnya lari. Ada kan Habib dulu pakai pedang. Ada nggak Pak? Ada nggak? Penakut nih. Jangan takut Pak. Ada Pak Habib. Janganlah kita kasar. Ustadz kasar, muridnya kabur. Pejabat kasar, stafnya kabur. Jadi biasa aja lah hidup ini. Lemah lembut. Seperti akhlak junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Lihat Nabi. Sama Yahudi biasa. Nasrani biasa. Sama musyrik juga biasa. Abu Thalib itu musyrik. Tapi Nabi lembut. Tidak kasar. Apalagi kepada orang beriman. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang. Gak ada keras. Makanya Bapak Ibu puasa ini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Orang beriman. Jadi kalau ada tetangga Bapak nggak puasa, jangan dimarahin. Memang dia belum beriman, baru Islam. Jadi orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu. Iya betul kan? Tetangga Bapak nggak puasa, biarin aja. Karena yang dipanggil orang beriman. Kita punya teman tetangga kita, siang-siang maaf masuk ke warteg, kepala nggak kelihatan, kaki doang ucang-ucang. Itu berarti kan setan. Kan kata Rasulullah, bulan Ramadan setan akan diiketin. Nah kakinya doang, kepalanya nggak ada. Jangan dimarahin, biarin aja. Karena orang beriman yang puasa itu. Yang tidak beriman, ya wajar, dia baru Islam. Tuh makanya. Yang ketiga, ini penting nih. Akan dijauhkan api neraka orang yang sahlun, bikin mudah orang. Kalau ada yang mudah, jangan dipersulit. Nah, kita jadi pejabat, bikin mudah warga. Kita jadi lurah nih, bikinlah mudah warga kita. Kita jadi pejabat dimanapun, bikin mudah, jangan dipersulit. Kalau dipersulit akan disulitkan oleh Allah di padang mahsyar. Nih hadisnya jelas nih. Di kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah bersabda, "Man nafasa kurbatan minal mu'minina fid dunya, nafasallahu fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang bikin mudah kesulitan orang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat di hari kiamat. Amin ya rabbal. Jangan bikin sulit. Betul Pak? Boy, betul nggak Pak? Ada RW nggak sini? Pak RW ada Pak RW? Ada Pak RW. Kalau ada orang mau bikin KTP nih, jangan dipersulit. Orang bikin KTP dikunciin pintu. Kalau nggak ngasih duit, dibikin sulit. Mau minta tanda tangan, suruh ngisi kotak dulu. Ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak, saya nanya aja. Di Rawamangun ada begitu. Mau bikin KTP ngetok-ngetok pintu, udah ngisi kotak belum? Belum, nggak dibukain. Nah itu nggak boleh. Janganlah begitu kita, betul Pak? Yang suka bikin sulit,
akan dibikin sulit oleh Allah di dunia dan akhirat. Orang begini matinya susah. Kenapa? Banyak yang gak suka. Maka jadilah manusia sahlun. Apa sahlun? Bikin mudah, bikin enteng segala urusan. Kata Rasulullah, yassiru wala tu'asiru. Bikinlah mudah, jangan bikin sulit. Jangan Pak. Jangan jadi orang bikin sulit. Istri jangan suka mempersulit suami. Suami cari kerja jangan ditelepon mulu, biarin aja. Beri kebebasan sedikit. Yang penting pulang bawa duit. Begitu pula suami. Jangan istri dikejar kayak pembantu. Disuruh nyuci, suruh ngepel, suruh masak, nganter anak, ngerjain PR. Kesian loh Pak ibu itu. Betul Pak? Wah ini lelaki gue pada diem aja nih. Banyak salah kayaknya nih. Pak, saya di masjid SAG Pak. Beneran nih, saya jujur nih. SAG, sarjana agama di masjid. Di rumah SAG juga, sarjana angkat galon. Beneran Pak. Saya kalau galon habis, beli pakai motor, saya tuang. Beneran Pak. Abi, itu anak cebokin Pak. Ustadz loh Pak. Beneran saya. Jemur baju, gosok. Kenapa? Karena Rasulullah begitu. Sallallahu alaihi Rasulullah kolornya robek, jahit sendiri. Bisa Bapak begitu? Oh ini kolornya nggak pernah robek ya. Jahit Pak. Rasulullah itu luar biasa. Aisyah bikin roti, dibantu dengan tangan Nabi yang lembut itu. Dibikin sama Rasulullah dengan tangannya sendiri. Aisyah butuh air, zaman dulu maaf, itu ada timba. Dengan timba pakai tali, dengan kulit. Kayak kita sama tuh timba. Rasulullah kayak gitu. Jadi kita jangan gengsi lah. Ibarat kata, maaf nih, angkatan darat. Di kantor jenderal, di rumah kopral. Betul nggak? Disuruh-suruh mulu bininya, nggak apa-apa. Itulah istri. Jangan suka bikin sulit lah. Kalau kita suka bikin sulit orang lain, pasti hidupnya sulit. Betul? Yang keempat, ini penting nih. Qoribun. Orang yang dekat sama siapapun, tidak pakai jarak, tidak ada tedeng aling. Pokoknya sama siapa aja ngeriung, ngumpul. Kata orang Jawa, guyub. Apa guyub Pak? Kulit enak kayak gitu. Jangan ketemu orang misah. Pak RT datang nutup pintu. Orang bawa map ngunci pintu. Ditulisin lagi, awas anjing galak. Lah ini orangnya anjing galak. Orang bawa map curiga, dikira minta apa? Sumbangan. Astagfirullah. Janganlah begitu kita. Ada nggak yang begitu? Di sini ada nggak? Jalan Janur Kuning ada nggak yang begini? Nggak ada lah. Maksudnya sama. Jangan begitu kita. Kita mesti dekat sama siapa aja. Maaf, Rasulullah itu dekat kepada non muslim. Saya ngomong lagi. Rasulullah itu dekat dengan non muslim. Ketika puasa begini, ada Rasulullah punya tetangga itu orang Yahudi. Setiap Aisyah bikin makan untuk berbuka, disuruh lebihin. Buat siapa? Tetangganya yang Yahudi. Coba, hebat gitu. Maka ada hadis begitu kan, kalau bikin sayur banyakin apanya? Kuahnya. Tapi Aisyah nggak pernah bikin sayur, beliau bikinnya gulai kambing. Nah, ini sayur asem, ya air doang. Gulai kambing bikin kuahnya yang banyak, bumbunya kental, bagi tetangga. Ingat, bukan orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, Nabi bagi. Bahkan ketika Idul Adha, Nabi selesai kurban, ada satu sahabat dia panggil, ya Abu Hurairah, ada Rasulullah, sudahkah kau bagi rata daging domba yang ku sembelih? Sudah ya Rasulullah. Cek lagi, dicek. Balik, ada yang belum dikasih. Orang Nasrani. Abu Hurairah, ada apa Rasulullah? Ada satu berita, tetangga kita belum dikasih. Kenapa engkau tidak kasih? Dia Nasrani. Berikan. Tuh lihat Pak, daging kurban loh Pak. Jadi kalau kita punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, kasih Pak. Betul? Ini kadang panitia duluan nih, 4 kantong panitia. Kupon ditilep di fotokopi lagi.
Nah, di sono di masjid saya sono, di Rawamangun, di sini mah enggak beda maksudnya. Nauzubillah minta. Jangan Pak. Woi, betul nggak? Oh ini masuk TV ya, waduh direkam saya ini. Jangan Pak, jangan. Lihat Rasulullah hebat tuh. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah dilarang oleh Allah memakan daging kurban, nggak dimakan. Full dikasihkan semua. Itu kan Nabi. Kalau kita masih boleh memakan sepertiganya. Jadi jangan sampai ada orang korban kambing kecil, suruh potongin sama panitia, dipesan sama dia, jangan lupa paha depan, paha belakang, bawa ke rumah. Lah orang dikasih iganya doang. Pelit amat nih orang ya. Aduh, lihat Rasulullah tuh qoribun, kepada siapa aja dekat, nggak pilih-pilih kasih, tidak pandang suku, tidak pandang bahasa, tidak pandang agama. Itulah rahmatan lil alamin. Setuju Pak? Jadilah begitu orang, dekat sama siapapun. Besok mau lebaran itu dekatin anak yatim. Anak yatim nggak mesti orang Islam, ada non muslim, betul Pak? Kasih, jangan cuma orang Islam. Kalau Islam ingin dipandang hebat, perlakukan orang non muslim dengan baik, betul? Qoribun. Inilah 4 orang yang jauh dari api neraka. Hadis Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari jilid 1. 1, orang yang rendah hati. 2, orang yang lemah lembut. 3, orang yang suka bikin mudah. Dan 4, orang yang dekat kepada siapapun. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, sholat kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan, bisa tuntas Ramadan sampai akhir Ramadan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.